Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kembali kita berjumpa pada edisi renungan harian yang kita cintai ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Dia amat baik, kebaikannya dan kasih-Nya tidak lepas dari kehidupan kita, di mana pada malam hari itu kita dijagai oleh Tuhan dan diberikan hari yang baru bagi kita. Dan sebelum melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, kita patut untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, terlebih dahulu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersekutu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita yaitu Kamis 7 September 2023 dari kitab Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bahasa Batakna, jala leonokuma todiku tu bagasan ate-atemuna, jala au mabaesa asa marparange hamu di bagasan akapatikku, aka uhupupe radotan jala patu paumun munado. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat mudah bagi orang untuk mempunyai keinginan untuk melakukan atau berhenti melakukan sesuatu. Karena itu setiap orang sangat cepat memulai sesuatu, tetapi begitu masalah atau komplikasi datang, mereka menyerah dan berhenti. Begitu pula ketika mereka berusaha menghentikan sesuatu, seringkali gagal. Begitu terjadi perlawanan. Seringkali tindakan tersebut terjadi karena kurangnya motivasi batin yang cukup kuat. Saudaraku, Tuhan mempunyai rencana untuk memulihkan Israel setelah mengirim mereka ke pengasingan dan menghancurkan mereka. Rencananya adalah untuk memulihkan orang Israel dan kemudian mencurahkan rohnya ke dalam setiap orang Israel. Tujuan rohnya adalah untuk memotivasi mereka agar mengikuti hukum-hukumnya. Cara termudah untuk membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah dengan menyentuh hatinya. Begitu sudah ada dalam hati seseorang, tidak ada yang tidak bisa dilakukan, baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Saudaraku, banyak orang bergumul atau orang percaya bergumul dengan usaha untuk menaati Tuhan dalam melakukan sesuatu atau menjauhi dosa. Seringkali mereka sering gagal dan menyerah setelah berjuang keras, berpikir bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi sebagaimana yang seharusnya terjadi. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan ingin mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam kehidupan setiap orang percaya. Hal inilah yang memenuhi orang percaya
dengan motivasi dan kekuatan batin untuk melakukan apa yang perlu dilakukan bagi Tuhan. Bahkan Yesus mengutus Roh Kudus agar orang percaya dapat menjadi saksinya. Dan dengan menjadi saksinya, berarti mereka atau kita juga harus hidup baginya, harus menjauhi dosa, sekaligus menceritakan kepada orang lain tentang kasih Yesus Kristus bagi kita. Saudaraku, kita mungkin sama seperti kebanyakan orang percaya yang berjuang untuk bersedia melakukan kehendak Tuhan dalam melakukan pekerjaannya dan berbalik dari dosa. Izinkan Roh Tuhan memasuki kita dan mengubah hati kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai bagian dalam hati kita untuk memotivasi kita mengikuti Dia dengan segenap keberadaan kita. Saat kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan mendapat arahan dan kekuatan, bahkan melalui penyertaan Tuhan, maka kita akan dapat melakukan hal-hal yang besar dan perkasa, baik di dalam maupun melalui kita. Oleh sebab itu, kita akan mempunyai hati yang baru, yang menjadi motivasi kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan menjadi motivasi baru bagi kita untuk melakukan apa yang perlu dilakukan oleh kita di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita bersekutu dalam doa. Benar Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, dan terkadang dalam menjalani hidup kami hanya mengandalkan pikiran dan hasrat kami saja, dan kami terkadang terjatuh, tersungkur ya Tuhan akan apa yang telah kami alami, akan apa yang kami lakukan, dan Kau tidak mengkehendaki hal tersebut, sehingga Engkau menginginkan kami agar kami dapat dalam hidup kebenaran yang daripadamu. Oleh sebab itu, firman-Mu telah memberikan kepada kami suatu pencerahan bahwa Engkau telah memberikan Roh-Mu untuk mendiami hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkanlah kami dalam menjalani hari-hari kami, terlebih dalam satu hari ini. Berkatilah jemaat-Mu seluruhnya ya Tuhan, di dalam segala pekerjaan mereka, di dalam segala aktivitas mereka, di dalam segala usaha mereka. Ingatkan bagi mereka agar senantiasa mengingat Engkau di dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami juga menginginkan agar Engkau yang memberkati keluarga kami, memberkati suami kami, memberkati istri kami, memberkati anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Bila ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit penyakit, kuatkan hati dia bahwa pertolongan hanya daripadamu, sehingga dia tetap berpengharapan dan Kau yang menyembuhkan dia di hari-hari yang akan datang. Engkau juga memberikan kepada jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang dalam kedukaan, kiranya Engkau memberikan kelegaan dalam hidupnya. Engkau juga memberikan kepada saudara-saudara kami untuk tetap berpengharapan kepadamu, yang sedang menanti-nantikan pekerjaan,
yang sedang menanti-nantikan kelahiran anak, yang sedang menantikan jodohnya ya Tuhan untuk dapat berumah tangga. Dan kiranya kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dan menjauhi segala kejahatan dan larangan daripadamu, agar kami dapat hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang menaungi hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa kami. Amin.